Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Agustin dengan NIM 1324. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pelestarian Bahasa Betawi sebagai wujud pelestari budaya lokal Jakarta. Apa itu bahasa Betawi? Bahasa Betawi adalah bahasa daerah yang berkembang di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bahasa ini muncul dari percampuran berbagai etnis seperti Melayu, Arab, Portugis, Belanda, dan Tionghoa sejak masa kolonial. Sekarang, bahasa Betawi masih digunakan dalam percakapan sehari-hari. Terkadang, bahasa Betawi juga menjadi bahan hiburan atau media hiburan, serta menjadi karya seni seperti lenong dan pantun Betawi. Bahasa ini juga menjadi simbol identitas masyarakat Betawi dan mencerminkan keberagaman serta keterbukaan budaya Jakarta. Selanjutnya, nilai dan makna budaya. Bahasa Betawi menyimpan banyak sekali nilai-nilai sosial, misalnya yang pertama gotong royong. Gotong royong, bahasa Betawi mencerminkan sikap saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa sih? Contohnya dalam budaya Betawi ada tradisi babangsa atau kerjasama saat ada acara hajatan. Nah, biasanya tuh tetangga datang bantu-bantu dari mulai memasak sampai beberes tanpa diminta. Nah, dari sini aja terlihat kan bahwa semangat gotong royong sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Betawi. Yang kedua, sikap sopan. Nah, bahasa Betawi juga punya cara bicara yang penuh sopan santun, apalagi kepada orang yang lebih tua. Nah, contohnya pemakaian kata seperti abang, empok, babe, aye. Nah, itu tuh adalah bentuk sapaan yang menunjukkan bahwa ada rasa hormat dari diri kita, bahwa kalau bicara dengan yang lebih tua nadanya tuh bisa lebih halus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun gaya bicara terkesan santai, masyarakat Betawi itu tetap berjunjung sopan gitu. Nah, yang ketiga humor. Nah, ciri khas lain dari bahasa Betawi tuh adalah gaya bicaranya yang lucu atau spontan dan penuh canda. Pasti kalian banyak kan yang banyak banget nemuin tuh orang-orang Betawi tuh yang spontan banget bahasanya. Nah, contohnya bisa dilihat dari seni lenong atau stand up. Nah, khas Betawi yang isinya tuh dialog banyak yang menggunakan candaan. Nah, mereka tuh saling membungkus pesan penting dengan humor supaya lebih mudah diterima gitu. Nah, nilai humor ini tuh menjadi atau membuat suasana komunikasi itu jadi lebih cair, hangat, dan tidak kaku. Begitu. Nah, yang keempat itu ada keterbukaan terhadap perbedaan. Nah, jadi tuh bahasa Betawi sendiri tuh lahir dari percampuran banyak budaya. Kayak tadi saya sebutin, yaitu Melayu, ada Arab, Portugis, Belanda, sampai Tionghoa. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa masyarakat Betawi sangat terbuka dengan perbedaan-perbedaan. Contohnya, banyak kan kosakata Betawi yang berasal dari bahasa asing seperti gereja, gedung, abang, ence, dan lain-lain. Nah, keterbukaan ini tuh membuat masyarakat Betawi tuh terbiasa hidup berdampingan dengan berbagai etnis di Jakarta gitu. Jadi, selain sebagai alat komunikasi, bahasa Betawi juga menjadi lambang kebersamaan dan toleransi masyarakat Betawi. Dalam dunia pendidikan, penggunaan bahasa Betawi bisa membuat siswa menjadi lebih bangga terhadap budaya lokal. Contohnya, saat siswa menulis pantun Betawi atau bermain drama lenong kecil, mereka belajar bahwa mengenal nilai budaya daerah, menghargai keberagaman, dan memahami identitas lokal. Ini tuh sangat membantu siswa tumbuh dengan rasa percaya diri terhadap budaya sendiri. Selanjutnya, peran bahasa Betawi dalam literasi budaya. Nah, yang pertama, menjadi media untuk memahami nilai sosial dan sejarah lokal Jakarta. Jadi bahasa Betawi membantu masyarakat, terutama siswa. Untuk apa? Untuk memahami bagaimana sih kehidupan orang Betawi dulu dan sekarang, dan melalui bahasa Betawi kita bisa mengetahui cerita-cerita lama orang Betawi atau kebiasaan-kebiasaan orang Betawi dan sejarah wilayah Jakarta.
Contohnya, saat siswa mempelajari pantun Betawi, mereka tuh bisa mengenal bagaimana orang Betawi menyampaikan pesan moral, cara bersosialisasinya, dan nilai-nilai kehidupan pada masa itu. Nah, dengan begitu, bahasa Betawi menjadi jendela untuk memahami budaya Jakarta. Nah, yang kedua, mengajarkan penghargaan terhadap keberagaman budaya Indonesia. Nah, jadi bahasa Betawi itu berasal dari campuran banyak budaya seperti saya sebutan lagi, yaitu Melayu, Arab, Belanda, Portugis, dan Tionghoa. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa masyarakat Betawi sejak dulu hidup berdampingan dengan berbagai etnis. Contohnya, ketika siswa belajar asal-usul kosakata Betawi, misalnya abang dari bahasa Hokkien atau gedong. Nah, dari bahasa Belanda, mereka jadi paham bahwa perbedaan budaya bisa saling melengkapi bukan menjadi penghalang. Nah, ini tuh mengajarkan siswa untuk menghargai keberagaman. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya daerah. Nah, ketika siswa diajarkan bahasa Betawi sejak dini, mereka tuh menjadi lebih dekat dengan identitas Jakarta. Nah, bahasa tuh membuat menjadi mereka memiliki budaya tersebut. Contohnya, siswa yang ikut lomba pantun Betawi atau tampil lenong kecil-kecilan biasanya tuh menjadi bangga banget sama diri mereka sendiri. Jadi tuh bisa menggunakan bahasa daerah sendiri. Mereka tuh jadi lebih percaya diri dan menyadari bahwa budaya tuh layak dibanggakan. Yang keempat, menguatkan identitas budaya di tengah pengaruh modern. Nah, sekarang kan banyak banget budaya luar yang masuk. Jadi identitas lokal tuh mudah hilang kalau nggak kita jaga. Nah, jadi bahasa Betawi tuh bisa banget menjadi penanda bahwa Jakarta tuh punya budaya khas yang tidak boleh dilupakan. Contohnya, sekolah tuh kadang kan mengadakan kegiatan bertema budaya Jakarta dan mewajibkan siswa menggunakan sedikit kosakata Betawi sudah menjadi langkah kecil yang membantu menjaga identitas tersebut. Nah, jadi bahasa Betawi bukan hanya untuk berbicara, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran budaya, memperkuat karakter, dan menjaga warisan budaya Jakarta. Selanjutnya, literasi budaya dalam pembelajaran bahasa Betawi. Penerapannya literasi budaya di sekolah. Nah, yang pertama, menggunakan bahasa Betawi dalam penulisan pantun atau cerita pendek. Guru bisa mengajak siswa menulis pantun atau cerita sederhana dengan memakai beberapa kosakata Betawi. Cara ini tuh membuat siswa mengenal budaya Betawi sambil melatih kreativitas mereka. Contohnya, siswa diminta membuat pantun seperti contohnya, jalan-jalan ke Tanah Abang, cakep, jangan lupa beli selendang. Kalau belajar janganlah bimbang, biar pinter dan tetap senang. Nah, jadi pantunnya tuh sederhana tapi sudah mengandung unsur Betawinya. Yang kedua, membuat kamus mini bahasa Betawi bersama siswa. Jadi guru dan siswa tuh bisa menyiapkan daftar kosakata Betawi yang sering dipakai, lalu membuat buku kecil atau poster kamus mini. Contohnya kata-kata seperti banget, elok, aye, ente, abang, empo. Nah, itu dikumpulin dan dijelaskan artinya. Kegiatan ini tuh bisa membantu siswa mengenal kosakata khas Betawi. Nah, yang ketiga ada bermain peran atau drama dalam dialog Betawi. Nah, kegiatan drama kecil ini seperti lenong atau percakapan sehari-hari menggunakan dialog Betawi membuat siswa belajar budaya sambil bermain. Contohnya, dua siswa melakukan percakapan sederhana. Abang mau kemana? Ayo ikut dong. Nah, kegiatan ringan seperti ini tuh cukup membuat siswa mengenal logat dan gaya bahasa Betawi. Yang keempat ada menyisipkan kosakata Betawi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, tidak harus pembelajaran khusus tentang Betawi ya. Jadi, guru pun bisa menyisipkan kosakata Betawi itu saat menjelaskan materi. Contohnya, saat belajar atas deskripsi, guru memberi contoh kalimat. Nah, di rumah nenek, ayah sering makan kerak telur yang rasanya enak banget. Nah, dengan begitu tuh siswa bisa terbiasa menjadi kosakata Betawi. Jadi tuh mereka tahu. Nah, jadi sangat bermanfaat ya untuk membantu siswa
Memahami nilai budaya lokal meningkatkan kemampuan berbicara atau berbahasa Betawi dan menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan daerahnya. Selanjutnya, potensi bahasa Betawi dalam pembelajaran SD. Yang pertama, mudah dipahami karena dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bahasa Betawi itu banyak digunakan di lingkungan manapun. Jadi, siswa lebih cepat memahami kosakata dan gaya bicara karena sudah sering kan mendengar pembelajaran. Jadi, tidak terasa berat. Contohnya, kata-kata seperti abang, empok, banget, aye, el itu sering banget muncul kan di sekitar mereka, jadi tuh lebih mudah dipelajarin. Nah, yang kedua, kosakatanya unik dan menarik untuk anak-anak. Nah, bahasa Betawi punya gaya bicara yang khas, lucu dan tidak kaku. Ini tuh membuat siswa lebih semangat belajar karena terasa seperti bermain, bukan belajar formal. Contohnya, saat guru mengenalkan kata iye atau ape, siswa tuh bisa tertawa karena terdengar lucu kan. Hal ini tuh bisa menjadi pemancing semangat belajar. Nah, yang ketiga ada bisa digunakan dalam pembelajaran menyenangkan dan kreatif. Nah, jadi bahasa bahasa Betawi sangat cocok untuk kegiatan kreatif seperti bercerita, bermain peran atau membuat pantun. Contohnya, guru tuh mengajak siswa melakukan permainan tebak arti kata Betawi atau membuat pantun berkelompok. Kegiatan ini tuh menjadi membuat kelas lebih hidup dan tidak membosankan gitu. Yang keempat, mengandung nilai-nilai moral dan pendidikan berkarakter. Nah, jadi bukan hanya itu, bahasa Betawi itu penuh dengan nilai-nilai seperti sopan santun, keberagaman, humor, dan toleransi yang tadi saya jelaskan. Nah, jadi nilai-nilai itu sangat baik untuk ditanamkan pada anak siswa SD kan. Nah, jadi contohnya dalam cerita Betawi biasanya kan ada peran moral tuh seperti menghormati orang tua atau pentingnya gotong royong. Jadi bahasa Betawi itu sangat potensial ya dijadikan bahasa atau bagian dari pembelajaran SD karena tuh deket banget dengan kehidupan anak. Jadi mudah dipahami, menarik, kayak nilai budaya dan bisa membuat proses belajar tuh jadi lebih menyenangkan. Jadi kesimpulannya, bahasa Betawi itu bukan hanya alat komunikasi saja, tetapi juga cerminan jati diri dan kehidupan masyarakat Jakarta. Melalui pembelajaran berbasis bahasa daerah, siswa dapat mempelajari, menghargai keberagaman, dan memahami nilai-nilai lokal, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas budayanya. Nah, upaya ini juga membantu menjaga keberlanjutan tradisi di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Secara keseluruhan, bahasa Betawi memiliki nilai sosial, pendidikan, dan budaya yang penting untuk dilestarikan. Pengenalan bahasa daerah di sekolah dasar dapat memperkuat karakter siswa, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta menjadi langkah nyata dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Baik, mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.